Chapter 11. Harapan. Itu adalah kata yang terlintas di benak pria muda berwajah panjang begitu dia mendengar kata-kata Bai Xiaon. Tapi kemudian dia melirik pegunungan daging yang duduk di sana di belakangnya, menyeringai jahat, dan dia ragu-ragu. Kamu. Bai Xiaon melangkah maju dengan senyum yang sangat menawan, terlihat seperti tipe orang yang tidak akan membahayakan seekor lalat. Dia menggenggam pelayan berwajah panjang di bahu dan berkata, Selamat telah menjadi murid sekte luar, kakak. Kamu adalah ikan yang melompati gerbang naga. Kamu akan melambung seperti bintang jatuh, masa depan kamu tidak terbatas. Namun, saudara junior kamu di sini bekerja sangat keras untuk berlari sampai ke garis finish. Tidakkah menurut kamu pantas memberikan sedikit kompensasi? Wajah pelayan itu menjadi gelap. Jika dia tidak mengerti sekarang apa yang sedang terjadi, maka dia tidak pantas hidup selama bertahun-tahun. Dia memandang Bai Xiaon, dan kemudian pada Fatih yang besar dan Fatih Hei ketiga. Kemudian ekspresinya berkedip ketika dia dengan cepat mempertimbangkan masalah ini, mencoba untuk memutuskan apakah itu layak. Tidak butuh waktu lama sebelum pemuda berwajah panjang itu mengertakkan gigi dan membuat keputusan. Jika dia kehilangan kesempatan ini, mungkin sepertinya dia hanya kehilangan waktu sebulan. Namun, siapa yang tahu ahli macam apa yang akan muncul selama bulan itu? Selain itu, siapa yang mengatakan apakah 3 orang dari Oven mungkin tidak muncul lagi dalam persidangan berikutnya dengan api? Yang paling penting dari semua adalah bahwa pemuda ini sudah mati ditetapkan untuk menjadi murid sekte luar, dan sekarang, harapan telah diletakkan tepat di depannya. Akhirnya, dia menginjak kakinya. Berapa banyak kompensasi yang kamu inginkan? Tanyanya dengan gigi terkatup. Berseri-seri, Bai Xiaon dengan cepat menjawab, tidak banyak, tidak banyak. Dengar, aku bersiap selama beberapa bulan untuk berpartisipasi dalam percobaan ini dengan api. Bagaimana kalau kita setuju dengan 20 batu roh? Itu sudah cukup. Ketika dia mendengar nomor yang disebutkan, hati pemuda berwajah panjang itu bergetar. Dia menjentikan lengan bajunya, dan baru saja akan menolak, ketika Bai Xiaon sekali lagi berbicara. Dengar, bukan karena aku serakah. Kami bertiga bersama-sama, kamu tahu, jadi kamu tidak bisa hanya memikirkan aku. Kakak sulung dan kakak ketiga aku sama-sama kelaparan dan kehilangan banyak berat demi percobaan ini dengan api. Dalam hal itu, Bai Xiaon sama sekali tidak berbohong. Fatih Zhang besar dan Fatih Hei ketiga sama-sama kehilangan cukup banyak lemak saat mendaki gunung. Pelayan berwajah panjang memandang Big Fatih Zhang dan Third Fatih Hei, dan di dalam mulai melepaskan aliran kata-kata kutukan. Kemudian, dia mulai menawar, dan akhirnya menyetujui 16 batu roh. Jantung berdenyut kesakitan, dia akhirnya melemparkan tas ke Bai Xiaon. Baiklah. Tanyanya, suaranya serak. Luar biasa, jawab Bai Xiaon dengan ceria. Oke, tetua brother, tolong tunggu sebentar ke samping. Setelah kami memiliki 2 pengambil lagi, kami akan membuka jalan ke gerbang keluar. Bai Xiaon melemparkan batu-batu roh ke Big Fatih Zhang. Ketika pelayan berwajah panjang menyadari bahwa mereka akan menunggu 2 orang lagi datang, antisipasi tiba-tiba membuncah di hatinya. Itu adalah situasi, jika aku kacau, kamu lebih baik tidak memiliki senyum di wajah kamu. Pada titik ini, 2 murid sekte luar di sisi lain dari gerbang keluar menyadari apa yang sedang terjadi, dan mata mereka membelalak tak percaya. Apa yang kalian lakukan? Teriak salah satu dari mereka. Kamu benar-benar menjual tempat di sekte luar? Apa yang hebat? Zhang Fatih besar dengan gembira menghitung batu roh ketika dia mendengar para murid sekte luar. Tanpa kesal, dia berbalik untuk menatap mereka. Untuk apa kamu berteriak? Itu melelahkan mencapai titik ini, dan sekarang aku tidak merasa ingin melangkah lebih jauh. Tidak memberitahu aku bahwa kami tidak diizinkan untuk membiarkan sesama murid melanjutkan melewati kami? Jika mereka ingin memberi kita kompensasi untuk upaya kita, apa yang salah dengan itu, ya? Pada titik inilah 7 atau 8 wajah memerah terlihat bergegas di jalan setapak. Suara celana terengah-engah mereka terdengar hampir seperti guntur. Di posisi terdepan adalah seorang pria kekar berusia sekitar 30 tahun. Dia bertelanjang dada, dan tampak sangat mengesankan saat dia berjalan ke puncak gunung. Bai Xiaon segera melangkah maju, matanya bersinar. Kamu agak terlambat, kakak. Namun, tiba-tiba aku tidak ingin menjadi murid sekte luar. Apakah kamu menyukai tempat aku? Pria kekar itu menatap dengan kaget, lalu berbalik untuk melihat semua pelayan yang naik gunung di belakangnya. Kemudian dia mendengus dingin dan berkata, kamu pikir kamu bisa memeras uang dariku, bocah nakal? Kalahkan itu. Mengaum, pria itu melambaikan tangannya, menyebabkan tekanan roh dari tingkat ketiga ki kondensasi melonjak keluar.
Bai Xiaon mendukung langkahnya dan berteriak, kakak sulung. Hampir seketika, segumpal daging turun dari atas. Wajah pria kekar itu jatuh saat dia mendongak. Kemudian, ledakan besar terdengar saat gunung daging menabraknya. Pria kekar mengeluarkan pekikan yang menyedihkan ketika Big Fatty Zhang melanjutkan untuk duduk di atasnya. Meskipun dia berjuang, tidak mungkin baginya untuk membebaskan dirinya sendiri. Faktanya, jika itu bukan karena fakta bahwa dia begitu besar dan kuat untuk memulai, udara akan keluar dari paru-parunya, dan dia akan pingsan. Ketika 7 atau lebih pelayan naik gunung di belakang pria kekar itu melihat apa yang terjadi, mata mereka membelalak karena terkejut. Kedua murid sekte luar juga tersentak. Pria kekar terjebak di bawah Big Fatty Zhang hampir tampak mengempis, dan mereka tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit kasihan padanya. Mata melesat tentang, Bai Xiaon mencondongkan tubuh dan berbisik, kakak sulung, kita memiliki penonton. Setelah mengenal Bai Xiaon selama lebih dari setahun sekarang, Big Fatty Zhang mengerti persis apa yang dia maksud. Menatap lelaki kekar itu, dia mengepalkan tangan besarnya menjadi tinju seperti palu dan kemudian mulai memukulinya dengan keras. Berani-beraninya kamu mencoba lepas dari kakek Fatih. Apa yang berani-berani? Sangat sulit untuk mendaki ke sini. Kami ingin menjadi murid sekte luar, tetapi kebetulan menyerah pada menit terakhir. Tentu saja kami menginginkan kompensasi. Fudge, aku tidak percaya kamu menolak kami. Setelah memukulnya sebentar, Big Fatty Zhang kemudian melompat kembali ke udara dan kemudian membanting ke pria itu. Pria kekar itu menjerit kesedihan, dan nyaris tak bisa bernapas. Kemudian Big Fatty Zhang bersiap untuk melompat lagi, dan pria itu tiba-tiba mengulurkan sebuah tas dengan tangan gemetar. Wajah penuh dengan teror, dia berkata, ini, ambil kompensasi. Zhang Fatty besar segera membantu pria kekar itu berdiri. Dengan wajah berseri-seri, dia mengambil tas itu, melirik ke dalam, lalu membantu pria itu membersihkan pakaiannya. Hahaha. Mengapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya, kawan? Lihat, orang sudah berbaris di depan kamu. Yang kami butuhkan adalah satu lagi, dan kami akan membuka jalannya. Pria kekar itu tampak terhina sekaligus marah, tetapi tidak berani mengatakan apa-apa. Dia berjalan mendekat untuk berdiri di sebelah pelayan yang berwajah panjang itu, merasa sangat tertekan. Sedangkan untuk pelayan berwajah panjang, dia sudah merasa sedikit lebih baik, dan tidak bisa membantu tetapi merasa bahwa dia lebih pintar daripada pria kekar ini. Itu luar biasa, kakak sulung. Kata Bai Xiaon, menyeringai dari telinga ke telinga. Lalu dia memandang dengan penuh semangat pada para pelayan lain yang telah mengikuti pria kekar itu, tetapi sekarang berdiri di sana tanpa ketakutan. Fatih besar Zhang tersenyum bangga, lalu berjalan kembali ke tempatnya di dekat pintu masuk, di mana dia duduk lagi untuk menghalangi jalan. Kedua murid sekte luar saling bertukar pandangan kecewa. Dibandingkan dengan apa yang baru saja terjadi sekarang, cara Bai Xiaon dan yang lainnya telah memeras pelayan yang berwajah panjang hampir tampak ringan dan lembut. Mereka benar-benar merampok orang. Ini perampokan. Mereka marah, tetapi juga sedikit cemburu, dan tidak bisa membantu tetapi berharap mereka datang dengan ide yang sama ketika mereka berpartisipasi dalam persidangan dengan api. Yang paling bertentangan dari semua adalah 7 pelayan yang mengikuti di belakang pria kekar. Ketika mereka menyaksikan Big Fatty Zhang menghancurkan dan memukul pria kekar itu, mata mereka mulai bersinar dengan cahaya yang terang. Sebelumnya, menjadi murid sekte luar hampir tampak mustahil. Tapi sekarang, mereka tiba-tiba punya harapan. Melihat sekeliling dengan penuh semangat pada semua orang, Bai Xiaon tiba-tiba berteriak dengan suara bernada tinggi. Hadirin sekalian, ada satu tempat tersisa. Bagaimana dengan ini? Kami akan memberikannya kepada penawar tertinggi. Segera, kerumunan orang menyadari apa yang terjadi, dan suara terengah-engah mereka semakin keras. Tatapan mereka menjadi lebih aneh, dan hati mereka dipenuhi dengan segala macam kemungkinan liar. Hampir segera, orang-orang mulai meneriakkan tawaran, membuatnya tampak seperti lelang. Aku akan menawar 10 batu roh. 11. Tempat itu milikku. Aku akan menawar 15 batu roh. Bai Xiaon, Big Fatty Zhang dan Fatih Hei ketiga langsung gembira. Ketika dua murid sekte luar mendengar apa yang sedang terjadi, itu seperti menuangkan minyak ke api. Dari sudut pandang mereka, pemerasan adalah satu hal, dan perampokan berpotensi diabaikan. Tetapi melihat situasi berubah menjadi pelelangan membuat pikiran mereka berputar. Itu sangat keterlaluan bahwa gelombang kejut tampaknya memukul-mukul hati mereka. Bagi mereka, yang paling jahat di antara ketiganya bukanlah Big Fatty Zhang, tetapi Bai Xiaon yang tampaknya menawan dan tidak bersalah. Memalukan. Tak tahu malu. Salah satu dari mereka akhirnya mengertakkan gigi dan berputar, mata merah karena kecemburuan atau kemarahan. Dia tidak yakin yang mana,
ketika dia pergi untuk melaporkan masalah tersebut kepada penjaga kehormatan. Bai Xiaon tidak benar-benar sangat senang dengan tingkat tawaran yang dipanggil. Matanya muncul dalam pikiran sejenak, dan kemudian dia berteriak, "Ih saudara-saudara, kita perlu bergegas. Jika tidak, pelayan lain akan muncul, dan kemudian siapa yang tahu berapa lama mereka akan pergi untuk menang." Menanggapi kata-katanya, suara seorang wanita muda tiba-tiba memanggil dari jauh ke bawah gunung. "Aku, Hou Xiaomei, menawar 30 batu roh. Aku berasal dari klan peladang dan punya banyak uang. Mari kita lihat siapa yang berani mencoba mencuri tempat aku." Seorang gadis muda yang cantik terengah-engah ke atas gunung. Dia memiliki kulit putih dan kerangka yang ramping, dan terlihat cukup muda. Ketika Big Fatih Zhang melihat gadis muda yang cantik itu, matanya membelalak. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu, tetapi berhenti dan memandang Bai Xiaon. Hampir segera setelah kata-kata Hou Xiaomei meninggalkan mulutnya, para pelayan lainnya dilemparkan ke dalam keributan besar, memanggil tawaran yang semakin tinggi. Pada akhirnya, dia menyebutkan harga yang membuat pemuda berwajah kuda dan pria kekar gemetar ketakutan. Bahkan, mereka merasa seolah-olah baru saja mendapat kesepakatan besar. Hou Xiaomei berjalan keluar dari kerumunan, dadanya yang cukup memimpin. Dia menatap balik ke arah orang lain, lalu bergabung dengan pria muda berwajah panjang dan lelaki kekar, yang menyebut dirinya Lord Wolf. Bersama-sama, mereka berjalan ke langkah terakhir dan kemudian keluar dari persidangan dengan api. Di belakang mereka, Bai Xiaon, Big Fatih Zhang dan Terk Fatih Hei menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam. "Selamat, rekan-rekan Taois. Kamu adalah ikan yang melompati gerbang naga, kamu sedang berlari kencang kuda ilahi." Pelayan berwajah panjang dan yang lainnya berdiri di sana di puncak gunung, agak linglung. Meskipun mereka sekarang adalah murid-murid sekte luar, untuk beberapa alasan, itu bukan peristiwa yang menggembirakan seperti yang mereka bayangkan. Kemudian mereka mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Bai Xiaon dan yang lainnya, dan pria muda berwajah panjang dan pelayan kekar bertukar pandangan sedih, pahit. Hou Xiaomei, di sisi lain, tampak sangat bersemangat. Wajahnya yang menawan bahkan sedikit memerah. "Aku tidak pernah berpikir bahwa aku, Hou Xiaomei, akan pernah menemukan keberuntungan seperti itu," pikirnya bangga. Chapter 12. Dan dengan demikian, persidangan dengan api berakhir. Saat Hou Xiaomei berjalan lebih jauh ke atas gunung, Big Fatih Zhang memandangnya dan mengusap dagunya dengan serius. "Ah, sangat adil, sangat muda, sangat murni," katanya. Lalu dia memandang Bai Xiaon, seolah-olah dia membandingkan mereka berdua. Bai Xiaon juga menatap Hou Xiaomei saat dia berjalan ke kejauhan, hatinya dipenuhi dengan emosi yang saling bertentangan. Lalu dia mendengar Big Fatih Zhang, dan berbalik untuk menemukannya menatapnya dari sudut matanya. "Hei, apa yang kamu lihat?" teriaknya. Fatih besar Zhang tertawa keras pada kemarahan Bai Xiaon, lalu mengeluarkan kantong batu roh dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Ayo, mengapa kita tidak menghitung batu roh kita? Kami kaya sekarang." "Hahaha, ini benar-benar ide yang bagus. Apa gunanya menghitung mereka?" jawab Bai Xiaon dengan harum dingin. "Tidak peduli berapa kali kamu melakukannya, itu tidak akan mengubah berapa banyak yang ada. Saudara junior ke-9, kamu tidak mengerti. Apa yang kamu lihat hanyalah batu roh, tetapi yang kamu hitung adalah hidup." Zhang Fatih besar jarang berbicara tentang kedalaman kehidupan. Mendengarnya berbicara sedemikian rupa membuat Bai Xiaon kaget. Dia mengambil tas itu dan mencoba menghitung batu-batu roh seperti yang dilakukan Big Fatih Zhang, tetapi dengan cepat merasa bosan dan mengembalikan tas itu. Pada saat itulah cahaya yang berkilauan naik di sepanjang persidangan melalui jalur api. Visi semua orang berenang, dan ketika menjadi jelas lagi, mereka kembali di bawah gunung. Ketika penjaga kehormatan setengah baya yang bertanggung jawab atas pengadilan dengan api melihat Bai Xiaon dan yang lainnya, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan mengabaikan mereka. Sejauh menyangkut dirinya, sekte itu harus mencari tahu apa yang harus dilakukan dengan oven. Bai Xiaon dan yang lainnya gugup, tetapi melihat bahwa tidak ada dampak langsung, mereka bertukar pandang, membersihkan tenggorokan mereka, dan dengan cepat kembali ke oven. Zhang Fatih besar terus menghitung batu roh berulang-ulang, sampai mereka kembali ke oven. Lemak lainnya segera kembali, juga gembira. Semua orang saling bertukar pandang, dan kemudian tampak sangat bangga pada diri mereka sendiri. Setelah rampasan telah berpisah, Bai Xiaon kembali ke gubuknya. Dia datang ke tempat ini untuk hidup selamanya. Kalau bukan karena fakta bahwa dia membutuhkan tanaman obat untuk ditukar dengan pil peningkat umur panjang yang memperpanjang umur, dia tidak akan pernah berpikir sejenak tentang batu roh. Malam itu, tak seorang pun di oven bisa tidur.
Fatih besar Zhang dan yang lainnya terlalu bersemangat untuk menjadi kaya tiba-tiba. Di masa lalu, dompet koin mereka sangat kosong, tetapi sekarang, masa depan tampak cerah dan mulia. Setelah mengatakan itu, mereka masih khawatir tentang kemungkinan akibat dari apa yang telah mereka lakukan, sehingga sulit bagi mereka untuk tertidur. Adapun Bai Xiaon, dia tidak bisa berhenti memikirkan pil peningkat umur panjang yang memperpanjang umur, dan sama-sama tidak bisa tertidur. Keesokan harinya, berita tentang oven yang menghalangi jalan selama persidangan dengan api menyebar seperti api ke seluruh distrik para pelayan di tepi selatan Spirit Stream Sect. Segera, semua orang sudah mendengar. Apakah kamu mendengar apa yang dilakukan Awa Offense? Apakah mereka gila? Aku tidak percaya mereka melakukan itu. Surga! Mereka menjual tempat ke sekte luar. Memalukan. Kenapa aku tidak pernah berpikir untuk melakukan itu? Ya, aku pernah mendengar bahwa orang-orang dari Oven memiliki latar belakang penting dan sangat terhubung dengan baik dalam sekte ini. Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka berani melakukan sesuatu yang sangat menyebalkan? Semua departemen dan individu di distrik pelayan berbicara tentang Oven. Pada hari-hari berikutnya, para kru mencoba untuk menjaga profil dan bahkan menghindari keluar sendirian. Suatu malam beberapa hari kemudian, Bai Xiaon menyendok sup ke dalam mangkuk berdasar tebal satu demi satu. Tiba-tiba, dia mendengar suara langkah kaki datang dari jalan setapak di luar. Semua orang dari Oven segera keluar dari sini. Departemen pengawas telah menerima perintah untuk menyelidiki peranmu dalam apa yang terjadi selama persidangan dengan api. Bahkan ketika suara itu berseru, gerbang utama Oven ditendang dengan keras. Suara pintu yang ditendang terbuka bergema ketika beberapa pelayan masuk, semuanya mengenakan jubah departemen pengawas. Memimpin mereka semua tidak lain adalah pria kekar yang datang terakhir kali dengan Subao Chai. Big Fatih Zhang dan Bai Xiaon bertukar pandang, lalu berjalan dengan acuh tak acuh untuk menghadapi kelompok tempur dari departemen pengawas. Aku pikir aku mendengar burung gagak berkote pagi ini, kata Big Fatih Zhang. Aku seharusnya tahu bahwa kamu akan muncul hari ini, Chen Fei. Chen Fei tertawa dingin ketika dia pertama kali melihat Big Fatih Zhang dan kemudian Bai Xiaon. Sikap mereka yang benar-benar tenang membuatnya mengerutkan kening. Dalam perjalanan, dia sangat bersemangat, karena percaya dirinya akhirnya mendapatkan keuntungan yang dia butuhkan untuk bisa mengalahkan Oven, untuk mengakhiri permusuhan yang telah ada selama bertahun-tahun antara dua departemen mereka. Berhenti berpura-pura menjadi begitu tenang, kata Chen Fei dengan tawa yang dingin dan menakutkan. Matanya berkedip dengan cahaya yang tajam. Orang-orang dari Oven, izinkan aku untuk bertanya, apakah kalian bertuju menghadiri persidangan terbaru dengan api untuk promosi pelayan ke sekte luar? Tentu saja, jawab Big Fatih Zhang, tertawa. Hanya itu yang perlu aku ketahui. Bawa mereka pergi. Chen Fei tidak berbasa-basi. Dia melambaikan jari telunjuk kanannya, dan segera, selusin pelayan dari departemen pengawas dengan cepat bergegas keluar dengan besi untuk menangkap staf Oven. Melihat ini, Bai Xiaon tidak bisa menahan tawa dan berkata, ya apakah departemen pengawas kamu bertanggung jawab atas segalanya? Kamu bahkan dapat mendiskualifikasi kami untuk bisa menjadi murid sekte luar? Kalian cukup kuat. Chen Fei tidak bisa tidak memikirkan insiden baru-baru ini dengan pedang terbang. Dia mengulurkan tangannya untuk menghentikan pelayan lainnya, lalu memandang Bai Xiaon dengan mata menyipit. Junior berat terbaik, jika kamu masih tidak yakin dengan otoritas aku, maka jawab aku pertanyaan lain. Apakah kamu Oven orang memblokir jalannya sidang dengan api dan kemudian menjual tempat di sekte luar? Apakah kamu berani mengakui bahwa kamu melakukan hal seperti itu? Tentu saja aku mengakuinya. Bai Xiaon menjawab dengan anggukan tenang, terlihat cukup menawan. Dia bahkan menunjuk Big Fatih Zhang dan yang lainnya dan berkata, begitu juga mereka. Itu benar, kita semua melakukannya. Jadi apa? Zhang Fatih besar berkata dengan tawa yang hangat. Wajah Chen Fei berkedip. Dia tidak pernah membayangkan bahwa staf Oven akan benar-benar mengakui tuduhan itu. Dia berharap mereka menyerah hanya setelah pertempuran yang pahit dan berlarut-larut. Cara bermainnya tampak aneh, dan perasaan aneh tumbuh di dalam dirinya. Karena itu, tanpa kata lain dia menggeram, luar biasa. Karena kamu mengakuinya, maka aku tidak perlu bertanya lagi. Kamu akan ikut dengan aku ke Court Hall. Jika ada di antara kamu yang berani melawan kami, maka sesuai dengan aturan sekte, kamu akan segera diusir. Dengan itu, dia terbang maju menuju Bai Xiaon, diikuti oleh anggota kelompoknya. Namun, pada titik inilah Bai Xiaon tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan melakukan gerakan mantra. Segera, seberkas cahaya pedang keluar dari lengan bajunya, berubah menjadi pedang kayu berwarna-warni. Begitu pedang itu muncul di antara kedua kelompok, itu mengeluarkan cahaya dingin yang menindas.
Chen Fei berhenti di jalurnya, wajahnya jatuh. Bai Xiaon, beraninya kamu menentang penangkapan. Tetua Brother Chen, Departemen Pengawas mungkin memiliki hak untuk menanyai kami. Tetapi dari mana kamu mendapatkan hak untuk menangkap kami? Hampeha. Apa yang kamu akui melanggar peraturan sekte? Tentu saja aku punya hak untuk menangkapmu. Tunggu, aturan sekte apa yang kita langgar? Bai Xiaon bertanya dengan mata menyipit. Zhang Fati besar dan yang lainnya juga menatap Chen Fei dengan mata menyipit dan senyum dingin. Kamu menjual tempat ke sekte luar, yang melanggar nomor aturan sekte? Tunggu, ya? Tiba-tiba, Chen Fei berhenti berbicara, dan wajahnya jatuh. Butir-butir keringat muncul di dahinya. Hanya pada titik ini dia tiba-tiba menyadari bahwa sebenarnya tidak ada aturan sekte yang secara khusus melarang orang untuk menjual tempat ke sekte luar saat di jalan persidangan dengan api. Lagi pula, tidak banyak orang akan berpikir untuk melakukan hal seperti itu. Dan bahkan jika mereka melakukannya, mereka mungkin tidak akan memiliki keberanian untuk menjalani rencana. Tetua Brother Chen, mengapa kamu berkeringat? Bai Xiaon bertanya, terdengar terperangah. Namun, ketika dia berbicara, kata-katanya semakin keras. Ayo, aturan apa yang kita langgar? Katakan saja. Tunggu, mungkinkah kita tidak melanggar aturan sekte? Tetua Brother Chen, apakah kamu menipu balai pengadilan untuk melakukan pembalasan dendam pribadi kamu? Itukah sebabnya kamu datang ke sini untuk menghukum kami? Tetua Brother Chen, apa yang kamu lakukan adalah pelanggaran jilid nomor 9 dari 11 peraturan sekte. Itu datang dengan hukuman berat. Di akhir pidatonya, dia merasa hebat. Pembohong. Aku. Bukan hanya wajah Chen Fei yang jatuh. Semua pelayan lain dari Departemen Pengawas semuanya menyadari bahwa telah terjadi kesalahan besar. Pada titik inilah Big Fatty Zhang tersenyum ganas, mengangkat kedua tangan, dan meletakkan buku-buku jarinya. Sinar ganas muncul di mata para gemuk lainnya ketika mereka mulai berjalan menuju kelompok dari Departemen Pengawas. Chen Fei, gedung pengadilan akan berurusan dengan pelanggaran aturan sekte kamu, kata Big Fatty Zhang dengan senyum iblis, energinya melonjak. Tapi saat ini, kamu sebaiknya menjelaskan bagaimana kamu akan mengimbangi gerbang utama yang dihargai offense, yang dengan susah payah ditempa oleh tangan banyak leluhur masa lalu yang mati dalam proses. Karena mereka berani memblokir garis akhir persidangan dengan api, mereka secara alami melakukannya setelah sepenuhnya siap. Bai Xiaon telah menyarankan sebelumnya bahwa mereka meneliti aturan sekte sebelum memberlakukan rencana besar mereka. Mengisi. Seru Big Fatty Zhang. Sosoknya yang seperti gunung segera menyebabkan Chen Fei dan yang lainnya mulai bergetar. Seketika, suara bentrok dan dentang pertempuran terdengar di halaman. Adapun Bai Xiaon, tubuhnya melintas di udara saat ia turun di tempat biasanya di atas pagar bambu yang mengelilingi halaman. Dia menjentikan lengan bajunya dan menggenggam tangannya di belakang punggungnya. Menatap ke kejauhan, dia melihat setiap pahlawan yang kesepian yang tidak berkenan untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Aku, Bai Xiaon, dapat memusnahkan Departemen Pengawas dalam sekejap mata. Chapter 13. Departemen Pengawas dan Oven telah berselisih selama bertahun-tahun. Ada banyak gesekan di antara keduanya, tetapi biasanya hal-hal di bawah kendali. Yang terburuk yang pernah terjadi adalah luka ringan. Pertempuran selama persidangan dengan api berlangsung untuk waktu yang dibutuhkan dupa untuk membakar. Lemak besar Zhang dan yang lainnya memukuli Chen Fei dan regu Departemen Pengawas sampai mereka hitam dan biru. Hanya ketika mereka bercabang di atas batu roh yang cukup untuk membayar gerbang utama mereka diizinkan pergi, mengutuk sepanjang waktu. Sebelum berangkat, Chen Fei menatap Bai Xiaon yang berdiri di pagar bambu, dan kebencian di hatinya semakin dalam. Sejauh yang dia ketahui, sejak Bai Xiaon muncul, Oven hanya menjadi semakin menjijikan. Pertarungan telah menarik sedikit perhatian di distrik para pelayan. Banyak pelayan, setelah menyadari bahwa Departemen Pengawas tidak bisa berbuat apa-apa kepada Oven, lebih marah dari sebelumnya. Namun, pelayan lainnya seperti Hou Xiaomei, dan merasa bahwa apa yang telah dilakukan para Oven berarti bahwa mereka sekarang akan memiliki kesempatan yang baik dalam persidangan dengan api. Bahkan, ketika uji coba dimulai pada bulan berikutnya, kru Oven dengan bangga berjalan ke garis start. Para pelayan di sekitarnya memandang mereka dengan marah. Lemak besar Zhang berdeham, memandang berkeliling ke pelayan-pelayan lain, dan berkata, "Nyonya-nyonya dan tuan-tuan, jika kamu mencapai puncak lebih cepat dari kami, maka kamu tidak perlu membeli tempat. Kami melakukan ini untuk kebaikan sekte ini. Perjuangan yang baik akan menghasilkan yang terbaik dari yang terbaik." Dia telah diperintahkan oleh Bai Xiaon untuk mengatakan hal-hal sedemikian rupa, dan hasilnya adalah bahwa para pelayan di sekitarnya mengepalkan rahang mereka dengan marah. Ketika lonceng-lonceng mulai berdentang, dan sidang dengan api dimulai,
kru oven, serta semua pelayan lainnya, mulai berlomba mendaki gunung seolah-olah hidup mereka bergantung padanya. Segera, Lemak dan Bai Xiaon begitu jauh di depan mereka bahkan tidak bisa dilihat. Para pelayan lainnya tersenyum pahit, tetapi melanjutkan lomba. Rupanya, mereka telah mengambil kata-kata Big Fatty Zhang ke hati. Lagi-lagi, awak oven berhasil dengan cara spektakuler, yang menyebabkan keributan besar di distrik para pelayan. Lagi pula, mereka memiliki basis budidaya yang mendalam, dan kerangka fisik mereka sangat besar. Tidak ada yang berani mengatakan apapun. Oven sekarang lebih menjadi sorotan daripada sebelumnya. Meskipun mereka terkenal di distrik para pelayan, ketenaran mereka saat ini melampaui apapun dari tahun-tahun sebelumnya. 2 bulan lagi berlalu, dan setiap kali ada uji coba dengan api, kru oven cepat bergegas. Sejauh yang mereka ketahui, waktu di bulan itu adalah hari gajian batu roh mereka. Bai Xiaon juga senang dengan penumpukan batu roh. Dia akan segera memiliki cukup untuk membeli semua tanaman obat yang dia butuhkan. Akhirnya, serangkaian percobaan lainnya dimulai. Saat ini fajar. Zhang Fatty besar, Fatty He ketiga, dan semua lemak lainnya bangun lebih awal. Bai Xiaon bergabung dengan mereka, dan 9 dari mereka melaju bersama, kemudian dibagi menjadi 3 kelompok, dengan kelompok yang dipimpin oleh Big Fatty Zhang menuju ke Peak Fragrant Cloud. Namun, sekelompok dari Departemen Pengawas mencegat mereka dalam perjalanan. Tidak ada penjelasan yang diberikan, dan pertempuran segera terjadi. Departemen Pengawas memiliki keunggulan dalam hal jumlah, yang mengarah ke pertempuran kacau. Segera, jumlah lonceng terdengar, menyebabkan Big Fatty Zhang menjadi sangat cemas sehingga matanya ditembak dengan darah. Begitu bunyi bel terdengar, kelompok dari Departemen Pengawas berhamburan. Zhang Fatty besar, Bai Xiaon dan Fatty He ketiga marah, tetapi tidak punya waktu untuk mengejar. Mereka segera melaju menuju persidangan dengan api di Fragrant Cloud Peak. Ketika mereka tiba di pintu masuk jalan setapak, tidak ada orang di sana. Jadi mereka langsung mulai berlari ke atas gunung. Bajingan Departemen Pengawas itu mengutuk Big Fatty Zhang. Tunggu saja sampai kita selesai di sini. Aku akan memanggil semua saudara junior bersama-sama dan kita akan mengalahkan mereka. Dia mendorong begitu keras sehingga lemak di tubuhnya terbakar, membuatnya terlihat lebih tipis. Namun, hasilnya adalah kecepatan ledakan. Bai Xiaon juga sangat marah. Dia hanya membutuhkan beberapa batu roh lagi untuk mencapai tujuannya. Sambil menggertakkan giginya, dia mendorong ke depan dengan semua kecepatan yang bisa dia kumpulkan. Sejalan dengan Big Fatty Zhang dan Third Fatty He, dia melesat di jalan setapak, melewati satu pelayan demi satu. Begitu mereka mencapai puncak gunung, wajah mereka menjadi gelap. Berdiri di puncak, menghalangi pintu masuk, ada 3 orang. Berdiri di depan adalah Chen Fei, diapit oleh 2 pria kekar yang tampaknya berada di tingkat ketiga Qi kondensasi. Begitu mereka melihat Bai Xiaon dan yang lainnya, mereka mulai tertawa terbahak-bahak. Zhang Fatty besar dan Bai Xiaon ada di sini. Yah, jangan khawatir, kami masih memiliki bintik-bintik. Kamu menginginkannya. Zhang Fatty besar menggertakkan giginya. Dengan mata merah, dia berteriak, tercela. Tak tahu malu. Kamu flunkies. Hei, karena ini bukan melanggar peraturan sekte, maka jika kalian dari oven bisa datang ke sini, maka begitu pula Departemen Pengawas. Hahaha. Bisnis ini milik Departemen Pengawas sekarang. Ketika Bai Xiaon dan yang lainnya mendengar tawa mengejek Chen Fei dan teman-temannya, kemarahan mereka membara. Sekarang sudah jelas mengapa yang lain dari Departemen Pengawas telah menyergap mereka dalam perjalanan ke sini. Itu semua plot besar. Zhang Fatty besar mengeluarkan amarah dan baru saja akan menyerang Chen Fei. Sejauh yang dia ketahui, pertarungan pada titik ini tidak bisa dihindari. Selain itu, dia tidak mungkin mengetahui seberapa sering hal yang sama akan terjadi lagi di masa depan. Itu pada dasarnya sama dengan mencuri batu roh darinya, yang menyebabkan kemarahannya mendidih dan mendidih. Fatty He ketiga sama-sama marah. Namun, pada saat yang sama bahwa mereka berdua akan menyerang, Bai Xiaon mendongak dalam pikiran dan kemudian tiba-tiba berbisik, kakak sulung, lari secepat yang kamu bisa dan kemudian mendorong mereka melewati garis finish. Kami mungkin tidak mendapatkan batu semangat apapun kali ini, tetapi setidaknya Departemen Pengawas tidak akan dapat mencuri bisnis kami di masa depan. Mata Big Fatty Zhang langsung menjadi liar dengan sukacita. Lebih dari sebelumnya, dia menyadari betapa penjahatnya Bai Xiaon. Sambil tertawa terbahak-bahak, tiba-tiba dia melesat maju. Third Fatty He mengikuti Big Fatty Zhang, tertawa kecil, matanya bersinar. Jalannya tidak terlalu lebar, dan ketika Big Fatty Zhang dan Third Fatty He menyerbu ke depan bersama, mereka hampir seperti tembok besar.
Angin menendang saat mereka melesat langsung ke arah Chen Fei dan yang lainnya. Bai Xiaon mengikuti di belakang Big Fatih Zhang, mengeluarkan teriakan liar. Tanpa ragu sedikit pun, Chen Fei dan teman-temannya menyerang. Namun, itu tidak baik. Fatih Zhang besar dan Fatih Hei ketiga maju ke depan seperti babi hutan yang terkejut. Serangan ganda mereka cukup mengejutkan untuk membuat hantu dan dewa menangis. Mereka menyerang maju dengan marah, membanting ke Chen Fei dan teman-temannya, memaksa mereka kembali. Chen Fei dan teman-temannya benar-benar terkejut, dan ketika mereka menyadari apa yang dilakukan awak oven, kulit kepala mereka merasa seperti akan meledak. Dalam situasi lain apapun, Chen Fei dan teman-temannya akan menghindar ke samping atau melakukan serangan balik. Tetapi di sini, melarikan diri ke belakang tidak akan ada gunanya, dan pada kenyataannya akan mempercepat kekalahan mereka. Ketika mereka didorong mundur, wajah mereka dipenuhi amarah. Jelas, mereka tidak memiliki keinginan untuk menjadi murid sekte luar. Setelah dipromosikan, mereka tidak akan lagi berada di departemen pengawas, dan akan menjadi murid biasa lagi, kehilangan akses ke keuntungan buruk mereka. Kakak tetua Zhang, hentikan! Sembur Chen Fei, keringat membasahi dahinya. Ada sesuatu yang ingin aku katakan, namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia diganggu oleh Bai Xiaon. Kakak sulung, terus berjalan. Dorong mereka melewati garis finish. Sebagai tanggapan, Big Fatih Zhang mengeluarkan raungan dan mendorong maju lebih keras. Ketiga Fatih Hei bergabung dengannya, dan suara gemuruh bergema saat mereka mendorong Chen Fei dan dua rekannya lainnya di jalan sempit. Yang pertama melewati garis finish adalah salah satu dari pria kekar, yang kemudian berdiri di sana di puncak gunung, ingin menangis, tetapi tidak mampu. Orang kekar lainnya mengeluarkan jeritan sengsara. Sambil terhuyung mundur, dia mulai memukuli dadanya dengan menyesal. Yang terakhir menyeberang adalah Chen Fei. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, jalannya terlalu sempit, dan ledakan terdengar ketika dia dipaksa keluar dari jalan. Dia memelototi Big Fatih Zhang dan yang lainnya, matanya merah dan penuh dengan pembunuhan. Bai Xiaon. Orang yang paling mereka benci bukan Big Fatih Zhang, tetapi Bai Xiaon, yang telah memulai dengan rencana tercela untuk memulainya. Dua murid sekte luar di puncak gunung telah menonton saat seluruh adegan dimainkan. Mereka membersihkan tenggorokan mereka, dan kemudian mundur sedikit, tidak ada yang bisa dikatakan. Fatih Zhang besar dan Fatih Hei ketiga sekarang berdiri di garis finish, menjulurkan dada mereka dengan bangga dan tertawa terbahak-bahak. Sampai nanti, Chen Fei, kata Big Fatih Zhang, menampar perutnya dan menyebabkan lemaknya bergoyang. Hahaha. Meskipun tidak di distrik pelayan. Hahaha. Aku akan merindukanmu. Selamat menjadi murid sekte luar. Chen Fei dan teman-temannya hampir batuk darah, dan di dalam hati mereka, mereka tidak ingin melakukan pembunuhan. Bai Xiaon menjulurkan rahang bawahnya, tampak sangat senang. Tidak perlu berterima kasih kepada kami, tetua saudara. Selamat menjadi ikan yang melompati gerbang naga. Sebagai murid sekte luar, kesuksesan meteor kamu akan seperti kuda ilahi yang berlari. Kami, saudara junior, mengucapkan selamat dengan tulus. Namun, bahkan ketika kata-katanya terdengar, harum dingin terdengar dari puncak Fragrant Cloud Peak. Tidak perlu untuk selamat, kamu juga datang. Hampir segera setelah kata-kata itu memasuki telinga Bai Xiaon, dia mulai bergetar. Matanya dipenuhi ketakutan ketika kekuatan yang kuat melonjak turun dari atas gunung, menyelimutinya, dan kemudian mulai menarik gunung itu. Bai Xiaon menjerit sengsara, dan cepat-cepat memeluk pohon yang membatasi sidang dengan api. Saudara tetua, selamatkan aku! Dia berteriak. Perkembangan ini terjadi terlalu cepat. Sebelum Big Fatih Zhang dan Fatih Hei ketiga bahkan bisa bereaksi, suara tak bisa terdengar ketika pohon Bai Xiaon berpegangan untuk membelah dua. Dia terbang mundur seperti layang-layang dengan talinya terputus, berputar ke atas menuju puncak gunung. Pada saat yang sama, seorang pria parubaya muncul di atas, mengenakan jubah biru panjang, tampak sangat mengancam meski tidak terlihat marah. Itu tidak lain adalah Li Qingho. Chapter 14. Chen Fei dan teman-temannya selalu senang menertawakan kemalangan orang lain. Ketika mereka menyaksikan apa yang terjadi pada Bai Xiaon, mereka tidak bisa membantu tetapi merasa seolah-olah hukum agung surga benar-benar ditegakkan dengan tanpa ampun. Adapun dua murid sekte luar yang bertanggung jawab atas persidangan dengan api, mereka memandang dengan kebencian, sensasi bahwa tidak ada pelayan lain yang pernah menyebabkan mereka merasa. Aku tidak mau pergi. Bai Xiaon menjatuhkan diri ke tanah dan segera mulai meratap. Suaranya dipenuhi dengan perasaan disalahgunakan sehingga pendengar manapun pasti akan menangis. Bersamaan dengan itu, kembali ke jalan setapak, Fatih Zhang besar dan Fatih Hei ketiga melihat Li Qingho dan mulai bergetar.
Mereka dengan cepat menundukkan kepala untuk menghindari pemberitahuan. Ah, saudara muda ke-9, bukan karena aku menolak untuk menyelamatkanmu. Sekarang setelah pangeran puncak-puncak awan harum telah muncul, kamu tidak punya pilihan selain menghisapnya di sekte luar. Lemak besar Zhang menghela nafas terus-menerus di dalam hatinya ketika ia membungkukkan bahunya dan mencoba untuk secara tidak mencolok menjegal. Namun, pada saat itulah suara Li Qinghou tiba-tiba terdengar di telinganya. Kalian berdua juga ikut. Begitu Big Fatih Zhang mendengar kata-kata itu, kekuatan yang kuat menyeretnya dan Fatih Hei ketiga ke udara. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk meraih pohon sebelum diangkut ke puncak gunung. Aku tidak ingin pergi. Ratap Zhang gemuk, terdengar lebih menyedihkan dari Bai Xiaon. Aku lebih baik mati di oven daripada naik tangga di sekte luar. Dia terdengar sangat menyedihkan. Bahkan, Bai Xiaon mendongak kaget dan lupa menangis. Fatih Hei ketiga tidak mengatakan apa-apa, tetapi malah melihat ke bawah gunung dengan diam-diam, wajahnya gambar depresi dan kerinduan. Ketika Li Qinghou mendengar ratapan Big Fatih Zhang yang menyedihkan, wajahnya menjadi gelap dan dia berkata, diam. Seketika, Bai Xiaon bangkit, wajahnya serius saat dia berdiri di sana. Alih-alih terlihat cemberut seperti sebelumnya, dia justru sebaliknya, seolah-olah dia tiba-tiba bertukar muka. Zhang Fatih besar menatap dengan kaget, dan kemudian segera berdiri. Dalam hati, dia merasa seolah-olah penganiayaan yang dia alami itu seperti lautan yang mengancam akan menimpanya. Dia hanya tidak tahu mengapa Li Qinghou tidak akan mengatakan apa-apa ketika Bai Xiaon meratap, dan kemudian berteriak kepadanya ketika dia melakukan hal yang sama. Zhang Dahai, mulai hari ini, kamu akan menjadi murid sekte luar Violet Cauldron Peak. Chen Qingrou, kamu akan pergi ke puncak Green Crest. Bai Xiaon, kamu akan tinggal di sini bersamaku, sebagai murid sekte luar dari Cloud Peak Wangi. Li Qinghou memandang Bai Xiaon dan merasakan sakit kepala datang. Dia baru saja pergi ke meditasi terpencil ketika dia mendapat berita tentang Awa Oven dan segala sesuatu yang terjadi. Bahkan sesepuh sekte berbicara tentang hal itu. Tentu saja, dari sudut pandang mereka, semuanya cukup menyenangkan, dan istirahat yang bagus dari monoton kultivasi. Tak satu pun dari mereka bahkan cenderung untuk memberikan hukuman apapun. Namun, itu bukan sesuatu yang bisa dibiarkan berjalan tanpa batas, jadi Li Qinghou datang untuk meluruskan masalah. Setelah selesai berbicara, dia menjentikan lengan bajunya, mengabaikan Chen Fei dan dua pria lainnya saat dia melihat sesuatu yang lebih jauh di Fragrant Cloud Peak. Bai Xiaon menghela nafas dengan pahit dan mengucapkan selamat tinggal pada Big Fatih Zhang dan Third Fatih Hei. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu. Dia menoleh untuk melihat Fatih Hei ketiga, ekspresi aneh di wajahnya saat dia bertanya, kakak ketiga, namamu, apakah sebenarnya Chen Qingrou? Hahaha, nama yang bagus. Itu membuatmu terdengar seperti bayi panas yang merokok. Ketiga Fatih Hei mendengus dingin tetapi tertekan, lalu berbalik dan mulai berjalan menuruni gunung. Ada apa dengannya? Tanya Bai Xiaon, menatap Big Fatih Zhang. Zhang Fatih besar balas menatapnya dengan tatapan aneh di matanya. Kemudian, dia menepuk pundaknya dan berbicara, suaranya serius dan tulus. Saudara muda ke-9, ada sesuatu yang belum pernah aku katakan sebelumnya. Ketiga Fatih Hei sebenarnya bukan kakakmu. Faktanya, dia kakak perempuanmu. Bersihkan tenggorokannya, dia berbalik dan bergegas pergi. Bai Xiaon menatapnya dengan kosong. Rasanya seperti guntur menabrak di dalam kepalanya, seolah-olah seluruh dunia runtuh. Elder? Elder Sister? Setelah waktu yang lama berlalu, Bai Xiaon menarik napas dalam-dalam dan akan berbalik dan melihat Fatih Hei ketiga, ketika tiba-tiba suara dingin Li Qinghou terdengar. Berhentilah menjalankan mulutmu dan menyusul. Bai Xiaon bergegas mengejar Li Qinghou, terlihat lebih pahit dari sebelumnya. Setelah beberapa langkah, dia berbalik, menatap kembali ke oven, dan menghela nafas. Sudah cukup lama sejak Bai Xiaon mengetahui bahwa tepi utara Spirit Stream Sect memiliki 4 puncak gunung, dan bahwa tepi selatan memiliki 3. Li Qinghou adalah penguasa puncak gunung ketiga, Fragrant Cloud Peak. Posisi Peak Lord sangat dibedakan dalam sekte ini. Meskipun Fragrant Cloud Peak tidak terlihat sangat besar, saat memasukinya, orang akan menyadari bahwa itu dipenuhi dengan nyanyian burung dan aroma harum bunga. Itu tampak seperti surga celestial, dan sebenarnya jauh lebih besar di bagian dalam daripada dari luar. Sebenarnya, garis akhir dari percobaan dengan api hanyalah puncak dari salah satu taji tambahan gunung secara keseluruhan, dan benar-benar hanya dihitung sebagai kaki gunung. Kabut berputar-putar di mana-mana, serta aroma obat sesekali, aroma yang akan mengangkat roh dan mengirim perasaan hangat ke seluruh tubuh. Bai Xiaon bisa segera mengatakan bahwa tempat ini luar biasa. Dia mengambil napas dalam-dalam,
Dan basis kultivasinya, yang tidak membuat banyak kemajuan dalam beberapa bulan terakhir, langsung melonjak ke kehidupan. Li Qinghou tidak melihat ke belakang, tetapi matanya berkilau dengan sedikit kekaguman. Bahkan dia merasa bahwa kemajuan kultivasi Bai Xiaon pada tahun lalu tidak buruk. Sekarang kamu adalah murid sekte luar, kamu tidak bisa pergi dan menyebabkan masalah lagi, kata Li Qinghou perlahan. Berlatih kultivasi seperti mendayung perahu melawan arus. Itu membutuhkan upaya terus-menerus. Bai Xiaon tidak berani mengatakan apapun kembali. Dia memasang ekspresi paling menawan yang dia bisa, dan mengangguk terus-menerus. Sumber daya sekte hanya satu aspek budidaya untuk murid sekte luar, lanjut Li Qinghou. Kamu juga harus bekerja keras dan memanfaatkan peluang apapun yang menghadang kamu. Ada banyak misi yang dapat kamu ambil untuk sekte ini. Sebentar lagi, kamu bisa melihat misi dan memilih beberapa untuk memulai pelatihan kamu. Ketika Bai Xiaon mendengar itu, hatinya tiba-tiba berdebar. Beberapa waktu yang lalu ketika membalik-balik peraturan sekte, dia telah memperhatikan satu aturan khusus tentang murid sekte luar yang diminta untuk menyelesaikan setidaknya satu misi setiap begitu sering. Jika mereka tidak melakukannya, mereka akan dihukum dengan diturunkan dari murid sekte luar menjadi pelayan. Dia segera menjadi liar dengan sukacita. Namun, Li Qinghou rupanya menyadari apa yang dipikirkannya, dan dengan dingin berkata, jangan berpikir tentang melanggar aturan sekte. Orang lain mungkin diturunkan jabatan menjadi pelayan karena tidak menyelesaikan misi, tetapi jika kamu mencoba sesuatu seperti itu, aku akan mengeluarkan kamu dari sekte dan mengembalikan kamu ke desa kamu. 100 tahun dari sekarang aku bahkan mungkin membakar dupa untuk kamu, jika aku belum melupakan kamu saat itu. Setengah Bai Xiaon yang ketakutan setengah mati. Jika dia belum pernah melihat dunia dewa ini, itu tidak akan begitu buruk. Tetapi sekarang dia sedang dalam perjalanan untuk hidup selamanya, dia tidak punya keinginan sama sekali untuk kembali ke desanya. Jika itu terjadi, dia mungkin juga lupa mencoba hidup selamanya. Dia dengan cepat menampar dadanya dan berkata pada dirinya sendiri bahwa dia pasti akan pergi dan menyelesaikan beberapa misi. Segera, mereka berada di bagian tengah Fragrant Cloud Peak. Sebuah bangunan muncul dari kabut, tidak terlalu besar, tetapi tampak sangat elegan. Terlihat melalui salah satu jendela adalah seorang pria muda, yang duduk di sana dengan tenang membaca buku. Seolah-olah telah merasakan seseorang mendekat, pria muda itu mendongak, memperlihatkan wajah yang tampan. Ketika dia melihat Li Qinghou, dia segera berjalan keluar dari gedung dan memegang tangannya sebagai salam. Murid menawarkan salam, Peak Lord. Ini adalah murid Bai Xiaon. Bawa dia dan suruh dia ditetapkan sebagai murid sekte luar. Li Qinghou menatap Bai Xiaon sebelum berubah menjadi seberkas cahaya prismatik yang melesat jauh ke atas gunung. Sekarang Li Qinghou sudah pergi, Bai Xiaon bisa menghela nafas lega. Tiba-tiba, dia merasa seolah-olah ada beban yang terangkat dari bahunya, dan langit sekarang biru lagi. Pria muda itu mengukur Bai Xiaon, lalu tertawa. Ah, apakah kamu orang yang menghalangi persidangan dengan api dan menjual tempat? Itu. Bai Xiaon, kan? Bai Xiaon terkekeh. Kamu tidak memujiku apa-apa, tetua brother. Hal kecil seperti itu bahkan tidak layak disebut. Pria muda itu tertawa lebih keras lagi. Jelas, dia sangat terhibur oleh Bai Xiaon. Menjatuhkan topik, ia mulai memimpin Bai Xiaon di sekitar Fragrant Cloud Peak, menunjukkan beberapa bangunan penting di sepanjang jalan. Fragrant Cloud Peak menempati posisi penting di tepi selatan. Green Crest Peak dikenal karena pembudidaya pedangnya, Violet Cauldron Peak untuk teknik magis mereka. Sedangkan untuk Fragrant Cloud Peak, kami unggul dalam ramu obat-obatan roh. Fragrant Cloud Peak terkenal bahkan di antara 4 sekte besar di cabang sungai Heavenspan ini. Itu terutama berlaku bagi Yang Mulia Peak Lord, yang merupakan salah satu dari 2 apoteker paling terkenal di benua Eastwood. Karena itu, menjadi murid Outer Sect dari Fragrant Cloud Peak juga membuatmu apoteker magang. Itu berarti kamu perlu belajar tentang tanaman dan tumbuh-tumbuhan, serta berbagai teknik sintesis obat. Pria muda itu terus memberikan penjelasan yang lebih rinci kepada Bai Xiaon saat mereka berjalan. Akhirnya, mereka mencapai lokasi di mana Bai Xiaon menerima pakaian dan peralatan murid sekte luarnya, termasuk tas memegang. Meskipun tas pegangan tidak muat banyak di dalam, Bai Xiaon menemukan benda itu luar biasa. Setelah mengujinya beberapa kali, ia menyimpannya dengan hati-hati seolah-olah itu adalah harta yang berharga. Apa yang membuatnya lebih senang daripada yang lain adalah bahwa dipromosikan menjadi murid sekte luar juga datang dengan hadiah 20 batu roh. Sekarang, dia hanya cukup untuk membeli tanaman obat yang dia butuhkan. Segera hari sudah senja. Berkat penjelasan yang diberikan oleh pemuda itu, Bai Xiaon sekarang tahu banyak tentang Fragrant Cloud Peak.
Akhirnya, pemuda itu membawanya ke tempat yang disebut 10.000 anjungan obat-obatan. Dari sana, ia menerima slip batu giok. Slip giok ini menggambarkan 10.000 jenis tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Kamu harus menghafal semuanya, dan kemudian kamu bisa mendapatkan slip giok kedua. Junior berat terbaik, jalur kultivasi adalah jalur yang panjang, dan obat-obatan roh adalah bantuan yang tidak dapat kamu lakukan tanpanya. Jika kamu bisa menjadi apoteker, kamu akan dapat mencapai kenaikan meteorik di sini. Apoteker magang, apoteker pekerja harian, apoteker master. Kata pemuda itu sambil tersenyum. Junior Bruderby, kemajuan masa depan kamu semua akan tergantung pada nasib baik yang kamu temui. Pada saat malam tiba, pria muda itu telah membawanya ke halaman tempat tinggal sekte yang telah diatur sebagai tempat tinggalnya. Junior Bruderby, aku harus pergi dari gunung besok, jadi aku tidak akan bisa menemani kamu ke pavilion tulisan suci. Pergi ke sana saat fajar untuk mendapatkan sisa mnemonik seni kontrol violet Ki Chauldron. Kamu juga dapat memilih satu teknik ajaib lagi dari pilihan yang mereka miliki di sana. Ini kesempatan bagus untuk mendapatkan beberapa hal secara gratis. Setelah itu, kamu harus membayar poin pantas untuk teknik magis yang kamu inginkan. Jika ada sesuatu yang tidak kamu mengerti, kamu selalu bisa datang mencariku. Nama aku Ho Yunfei. Banyak terima kasih telah merawat Xiao Mei untukku. Ho Yunfei tersenyum, menggenggam tangan dan membungkuk. Lalu dia berbalik dan berjalan pergi. Ho Yunfei? Bai Xiaon mengembalikan haluan dan menyaksikan Ho Yunfei berjalan pergi. Setelah berpikir sejenak, dia mengingat kembali wajah seorang wanita muda. Ho Xiaomei. Pikirnya, berkedip. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah memukulnya dengan sangat beruntung, seolah-olah dia mendorong sebuah tongkat acak ke tanah hanya untuk membuatnya tumbuh menjadi pohon rindang yang indah. Setelah beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam dan kemudian memandang ke kediaman halamannya. Matanya berkilau, dan dia berdiri tegak dan lurus di bawah sinar bulan. Yah, aku kira menjadi murid sekte luar bukankah seburuk itu? Mengibaskan lengan bajunya, dia berjalan ke halaman. Chapter 15. Cahaya bulan membanjiri ke puncak awan harum dari sekte Stream Roh, menyebarkan beberapa kabut yang menutupinya, dan menyebabkan seluruh pemandangan menjadi sangat indah. Kira-kira setengah jalan di sisi timur gunung, di ujung jalan samping, adalah kediaman halaman. Halaman itu sendiri seluas taman, dan dipenuhi dengan aroma bunga dan tanaman yang lembut. Rumah itu sendiri adalah sebuah pondok kayu, lengkap dengan meja dan tempat tidur di dalamnya, yang semuanya terbuat dari semacam kayu berwarna magenta yang mengeluarkan aroma harum yang indah. Tempat ini jauh lebih unggul dari apapun di distrik pelayan. Lapangan di halaman telah dibersihkan, dan siap untuk ditanam. Bahkan ada sumur di satu sudut. Bai Xiaon melihat sekeliling pada pemandangan yang diterangi cahaya bulan, dan matanya berbinar puas. Murid sekte luar adalah murid resmi dari sekte Stream Roh. Jadi secara alami mereka mendapatkan kompensasi yang jauh lebih baik daripada para pelayan. Tempat tinggal ini benar-benar tidak buruk sama sekali. Meskipun, aku ingat kakak sulung mengatakan bahwa murid-murid sekte dalam bisa tinggal di gua-gua immortal. Aku ingin tahu seperti apa itu. Bai Xiaon melihat ke atas ke puncak Fragrant Cloud Peak. Hanya murid-murid sekte batin yang memenuhi syarat untuk hidup di bagian atas gunung. Setelah beberapa saat, dia kembali ke pondok kayu, di mana dia berbaring dengan malas dan kemudian mengeluarkan tasnya. Setelah menepuknya dengan hati-hati, sebotol pil obat muncul di depannya, serta sebatang dupa hijau. Wow, benda ini luar biasa, pikirnya, sambil menggosok tas berisi sayang. Setelah beberapa saat, matanya tertuju pada botol obat dan dupa hijau. Botol pil memiliki label di atasnya, di mana tertulis kata-kata, kondensasi roh. Adapun dupa, kata-kata, rising hijau, diukir di samping. Dia telah menerima hal-hal serupa ketika dia menjadi pelayan. Mengkonsumsi pil seperti itu akan meningkatkan basis budidayanya, dan menghirup asap dari dupa yang terbakar akan memiliki efek yang sama. Menggunakan mereka apa adanya akan menjadi pemborosan besar. Akan lebih baik untuk menggunakan peningkatan roh pada mereka terlebih dahulu. Mungkin aku bahkan bisa menggunakannya untuk menembus kemacetan di basis kultivasi aku. Setelah merenungkan masalah ini sebentar, ia membuat keputusan. Namun, dia hanya punya kayu bakar satu warna, jadi dia memutuskan untuk turun gunung keesokan paginya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Setelah membuat keputusan, dia duduk bersila dan mulai bermeditasi. Ketika sampai pada kultivasinya, dia tidak pernah menyerah. Meskipun kemajuannya melambat baru-baru ini, ia masih menghabiskan waktu setiap hari untuk itu. Seluruh tujuan berlatih kultivasi adalah untuk hidup selamanya, jadi tentu saja dia akan tetap berpegang teguh pada itu. Malam berlalu dengan lancar, dan segera fajar menyingsing.
Sinar matahari menembus kabut, membuatnya seolah-olah harta yang berharga sedang turun. Bai Xiaon telah berkultivasi sepanjang malam. Dia membuka matanya, mengenakan pakaian murid sekte luarnya, dan kemudian bergegas keluar dari pondok kayu untuk menemukan paviliun tulisan suci yang tetua Brother Hou sebutkan sehari sebelumnya. Paviliun tulisan suci agak jauh dari kediamannya sendiri, di sisi lain gunung. Butuh sekitar 1 jam berjalan sebelum dia melihat sekelompok pagoda yang menjulang tinggi di kejauhan. Mereka memancarkan cahaya yang berkilauan, dan mengirimkan tekanan berdenyut ke segala arah. Dia bertemu beberapa murid sekte luar lainnya, yang semuanya sibuk tentang sibuk. Ketika mereka merasakan bahwa Bai Xiaon hanya di tingkat ketiga Qi kondensasi, mereka benar-benar mengabaikannya. Bai Xiaon tidak peduli, tetapi mengingat bahwa sebagian besar murid yang ia temui memiliki basis kultivasi yang jauh lebih tinggi daripada miliknya, ia melanjutkan dengan hati-hati. Bahkan ada beberapa yang dia temui yang basis budidayanya sangat tinggi sehingga tidak dapat dibaca. Orang-orang itu selalu memiliki banyak murid yang berkerumun di sekitar mereka, tertawa dan mengobrol dengan mereka saat mereka berjalan. Semakin dekat dia ke paviliun tulisan suci, semakin banyak murid yang dia lihat. Tepat saat dia hendak memasuki area bangunan itu sendiri, seberkas cahaya terbang ke arah daerah itu dari salah satu puncak gunung yang jauh. Dalam sinar cahaya itu, adalah mungkin untuk melihat seorang pria muda berdiri di atas piringan terbang, yang berputar di sekitar Fragrant Cloud Peak sebelum terbang kembali ke kejauhan. Itu Qian Dajin dari gedung pengadilan. Elder Brother Qian. Tetua Brother Qian adalah murid sekte batin, dan juga anggota balai pengadilan. Dia terkenal. Aku mendengar bahwa dia berada di lingkaran besar tingkat 8 Qi Condensation, dan memiliki akses ke item penerbangan sementara. Aku sangat iri. Bai Xiaon juga melihat dengan cemburu. Setelah Qian Dajin menghilang, dia menghela nafas dalam hati. Suatu hari, ketika aku bisa terbang, aku akan meluangkan waktu setiap hari untuk terbang berputar-putar di sekitar Fragrant Cloud Peak. Bergumam pada dirinya sendiri sebagai antisipasi, dia mulai mendorong jalannya melalui kerumunan menuju paviliun tulisan suci. Bangunan itu besar. Lantai pertama benar-benar kosong kecuali meja panjang. Di belakang meja, seorang lelaki tua duduk di sana dengan mata tertutup dalam meditasi. Semua murid yang ingin melewatinya akan menempatkan medali identitas mereka di atas meja. Setelah itu bersinar dengan cahaya yang berkilauan, mereka akan lewat dengan hormat. Menyalin semua orang, Bai Xiaon menempatkan medali identitasnya di atas meja. Hanya perlu beberapa saat untuk itu berkilau. Setelah itu dia mengambilnya kembali dan mengikuti murid-murid lainnya menaiki tangga ke lantai 2. Lantai ini dipenuhi dengan banyak rak, yang dikemas dengan slip batu giok atau gulungan bambu sesekali. Mereka semua berkilauan dengan cahaya terang, membuat lantai kedua dari paviliun kitab suci menjadi tempat yang luar biasa. Melihat tangga lain lebih jauh, Bai Xiaon melihat sekeliling dan kemudian berjalan. Namun, ketika dia mencoba melangkah ke sana, kakinya bangkit kembali. Seorang pria muda sedang duduk di samping, dengan alis lurus dan gulir bambu di tangannya. Ketika dia merasakan apa yang terjadi, dia menatap Bai Xiaon. Bai Xiaon memasang ekspresi paling menawan dan kemudian dengan penuh rasa ingin tahu bertanya kepada pemuda itu, kakak, apa kualifikasi yang kamu butuhkan untuk naik ke sana?" Apakah kamu baru di sini?" Jawab pemuda itu perlahan. "Kamu harus berada di tingkat kelima Qi kondensasi untuk pergi ke sana." Dengan itu, dia terus membaca gulungan bambu. Bai Xiaon bisa mengatakan bahwa pemuda itu tidak ingin diganggu. Lupa tentang lantai 3, dia mulai berjalan-jalan di lantai 2. Sesekali dia mengambil slip giok untuk diperiksa, atau melihat-lihat beberapa gulungan bambu. Dia melihat segala macam teknik magis yang berbeda, yang semuanya tampak sangat menarik. Itu terutama berlaku pada sesuatu yang disebut teknik magis Flamme Dao, yang tampaknya sangat luar biasa. Setelah beberapa saat, ia menemukan slip batu giok untuk seni kontrol Cauldron Violet Qi. Itu deskripsi dan gambar untuk tingkat ke-4 hingga ke-8. Dia dengan cepat meraihnya dan kemudian terus berjalan. Waktu berlalu, dan tak lama kemudian malam sudah dekat. Bai Xiaon telah melihat sekitar 70% dari lantai 2, dan sekarang, kerumunan orang mulai menipis. 8 ini tampaknya benar-benar luar biasa. Pikirnya, memandangi pilihannya. Salah satunya adalah gulungan bambu, agak bobrok, tetapi sesuatu yang menyebabkan mata Bai Xiaon melebar dengan kegembiraan saat dia melihatnya. Unding Life Forever Technique. Dia mengambil napas dalam-dalam saat dia memeriksa pengantar teknik. Rupanya, mengolah teknik ini sampai batas tertinggi akan membuat seseorang mati dan juga bisa hidup selamanya. Terengah-engah, dia sekali lagi memeriksa nama teknik, dan kemudian memutuskan bahwa ini adalah keputusannya. Dia telah mulai berlatih kultivasi untuk tujuan hidup selamanya,
Jadi menemukan teknik seperti ini hampir membuatnya seolah-olah mereka secara misterius terhubung oleh takdir. Sambil tertawa terbahak-bahak, dia memegang gulungan bambu di tangannya saat dia menuruni tangga. Kembali di aula utama lantai 1, lelaki tua itu masih duduk di belakang meja dengan mata terpejam, tampak persis seperti sebelumnya. Namun, segera setelah Bai Xiaon meletakkan slip geokontrol seni violet kicau drone dan bambu abadi teknik abadi yang abadi bergulir ke meja, mata pria itu perlahan terbuka. Dia melihat Bai Xiaon atas dan ke bawah, yang membuat Bai Xiaon gemetar. Tatapan pria itu terasa seperti kilat. Menggigil, Bai Xiaon segera memasang ekspresinya yang paling terhormat. Untungnya, pria tua itu dengan cepat melihat ke bawah pada medali identitas Bai Xiaon. Murid yang baru dipromosikan dapat mengambil salinan dari 8 tingkat pertama Violet Kicau Drone Control Art. Pria tua itu berkata perlahan, suaranya serak. Mereka juga dapat memilih teknik yang mereka pilih. Lalu matanya tertuju pada gulungan bambu teknik hidup abadi, dan dia sedikit mengernyit. Meskipun nama teknik ini kedengarannya mencengangkan, itu tidak lengkap. Selain itu, semakin kamu mengolahnya, semakin sulit jadinya. Rasa sakitnya sangat menyiksa sehingga orang biasa tidak bisa menahannya. Bahkan sebagian besar murid sekte batin tidak dapat mengolahnya dengan sukses. Mayoritas menyerah. Sudah ada di sini di pavilion kitab suci untuk beberapa waktu. Apakah kamu yakin kamu menginginkan sihir khusus ini? Pria tua itu memandang Bai Xiaon. Setelah mendengar kata-kata orang tua itu, Bai Xiaon merasa bahwa teknik ini telah menunggu di sini selama bertahun-tahun hanya untuknya. Kemudian dia memikirkan lagi kata-kata, abadi, dan hidup selamanya, dan darahnya terasa mendidih. Dia segera menjawab, senior, aku pasti menginginkannya, sangat banyak. Orang tua itu tidak mengatakan apa-apa lagi untuk mencegahnya. Dia melambaikan tangan kanannya, mengirim 2 slip batu giok kosong terbang keluar. Setelah salinan dibuat, dia menyerahkannya kepada Bai Xiaon, lalu tidak membayar dia lagi dan kembali bermeditasi. Bai Xiaon menyimpan slip giok itu. Dengan mata berkilauan karena antisipasi, dia meninggalkan pavilion kitab suci dan kembali ke kediaman halamannya. Pada saat dia kembali, itu sudah malam hari. Sekali lagi di dalam kabinnya, dia duduk bersila, mengambil napas dalam-dalam, dan mengeluarkan slip batu giok untuk teknik abadi hidup yang kekal. Kemudian dia mengedarkan energi spiritualnya dan mengirimkannya ke slip batu giok. Setelah menutup matanya, mantra sihir teknik muncul di benaknya. 1 jam kemudian, dia membuka matanya lagi, dan ekspresi bijaksana bisa dilihat. Seperti yang dikatakan orang tua itu, teknik hidup abadi yang tidak mati tidak lengkap. Menurut uraian tersebut, teknik ini dikembangkan dalam 2 cara, secara internal dan eksternal. Lebih lanjut dipecah menjadi aspek eksternal kulit, otot, dan tendon. Aspek internal adalah tulang dan darah. Adapun versi yang tidak lengkap ini, hanya berisi teknik untuk mengolah kulit. Juga, metode kultivasi tampaknya benar-benar menyiksa. Selain itu, untuk mengolahnya diperlukan pengeluaran sumber daya yang besar. Namun, ada beberapa sihir rahasia yang terdaftar di dalam yang tampaknya hampir tidak dapat dipercaya. Misalnya, ada satu yang disebut pegangan perusak tenggorokan yang seharusnya tak terkalahkan. Bai Xiaon ragu-ragu sejenak, lalu melihat sekali lagi pada kata-kata, mati, dan hidup selamanya. Akhirnya, matanya dipenuhi dengan tekad, dan dia mengikuti deskripsi dalam informasi, menggunakan kedua tangannya untuk menyerang berbagai posisi di tubuhnya. Bai Xiaon berfokus pada tidak mati dan hidup selamanya dengan cara yang jauh melebihi orang lain. Karena itu, ia melakukan persis seperti yang diminta teknik, dan memukul dirinya sendiri sepanjang malam. Keesokan harinya, seluruh tubuhnya sakit. Tidak masalah apakah dia berdiri atau duduk. Bahkan mengangkat lengannya terasa sakit. Namun, dia mengertakkan gigi dan terus melakukan seperti yang diperintahkan manual teknik, dan memaksa dirinya untuk bergerak. Oh! Santai kemudian lentur. Au! Lentur lalu rileks, katanya, mengulangi salah satu garis dari teknik saat ia melompat dan melompat-lompat di sekitar halaman. Dia mengeluarkan satu jeritan sengsara demi satu, dan air mata mengalir di wajahnya. Akhirnya, dia mengertakkan giginya, meraih beberapa batu roh, dan menuruni gunung. Dia berpikir bahwa jika dia harus bergerak, dia mungkin pergi keluar dan membeli tanaman obat yang dia butuhkan untuk mendapatkan pil peningkat umur panjang yang memperpanjang umur. Itu akan jauh lebih baik daripada melakukan tidak lebih dari berolahraga di halaman rumahnya. Segera, banyak murid sekte luar di Fragrant Cloud Peak melihat pemandangan yang sangat aneh. Ada seorang pria muda berwajah adil melompat dan melompat-lompat dengan cara yang sangat aneh. Dia juga menangis di bagian atas paru-parunya dengan cara yang hampir terdengar euforia. Oh!
Ah, oh, oh, ah, 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 ah. Bai Xiaon tidak ingin menangis, tetapi rasa sakitnya terlalu banyak. Bahkan, itu sangat menyakitkan sehingga dia cukup yakin bahwa bahkan tidak bergerak juga akan menyakitkan. Namun, yang harus dilakukan adalah memikirkan kata-kata, abadi, dan hidup selamanya. Dan dia melanjutkan dengan tekad yang kejam. Dan dengan demikian ia terus sampai ke pasar di luar sekte. Dengan gemetar, dia membeli semua tanaman obat yang dia butuhkan, serta beberapa kayu bakar satu warna. Kayu bakar dua warna jauh lebih mahal, jadi dia hanya membeli satu potong. Setelah itu, dia kehabisan batu roh. Sambil menggertakkan giginya, dia kembali ke kantor misi dan menyerahkan misi yang telah dia ambil ketika dia masih seorang pelayan. Sebagai imbalannya, ia mendapatkan pil peningkat umur panjang yang memperpanjang. Pil itu berwarna kuning, sekitar sebesar thumbnailnya, dan memancarkan aroma obat yang aneh. Dia menatap pil itu, tubuhnya masih terbakar dengan begitu banyak rasa sakit sehingga dia hampir tidak bisa berbicara. Keringat menuangkannya, merendamnya sepenuhnya. Mengepalkan giginya, dia naik kembali ke tangga Fragrant Cloud Peak, meninggalkan jejak keringat di belakangnya saat dia pergi. Dia mendapat beberapa pandangan terkejut dan bahkan sinis dari murid sekte luar lainnya. Bagaimanapun, dia benar-benar berkeringat jauh melebihi apa yang normal. Dia benar-benar tidak yakin apa yang sedang terjadi. Pada saat dia kembali ke kediaman halamannya, itu sudah tengah malam. Begitu dia berjalan di dalam, dia jatuh ke tanah, tidak sadarkan diri. Meski pingsan, rasa sakit membangunkannya beberapa kali sepanjang malam. Pada saat cahaya fajar menyebar di langit, dia bangun dan menyadari bahwa rasa sakitnya sudah hilang. Siklus minor yang tidak lengkap. Pikirnya, mengingat pengantar teknik. Jika dia bisa pergi sehari penuh dan malam tanpa pingsan, itu akan menjadi siklus kecil lengkap. Jika dia bisa menyelesaikan 81 siklus kecil, itu akan dianggap sebagai sirkulasi kecil. Setelah itu, kulitnya akan berubah, dan akan mencapai titik bahwa prosesnya tidak akan begitu menyakitkan. Jika tekniknya sederhana, semua orang akan melakukannya, dan semua orang akan bisa hidup selamanya. Semakin sulit, semakin aku akan mengolahnya. Maka aku akan benar-benar mati dan dapat hidup selamanya. Matanya penuh dengan tekad, obsesinya untuk hidup selamanya kuat, dan telah mencapai tingkat yang benar-benar mencengangkan. Sekarang tubuhnya tidak sakit lagi, dia mengeluarkan pil peningkat umur panjang yang memperpanjang umur dan mempelajarinya. Dia baru saja akan memakannya ketika tiba-tiba dia sepertinya mengingat sesuatu. Melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada yang melihat, dia bergegas ke pondok kayu dan melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya, menyebabkan kura-kura muncul. Mengkonsumsinya dengan cara itu akan menjadi kerugian besar. Hal terbaik untuk dilakukan adalah memakannya setelah melakukan peningkatan semangat. Menjilat bibirnya, dia menghasilkan kayu bakar api dua warna dan menyalakannya di bawah wajan penyu. Segera, kayu itu terbakar, dan beberapa saat kemudian, menjadi abu. Pada saat yang sama, dua desain bercahaya muncul di kura-kura wajan. Setelah ragu-ragu sejenak, ia memasukkan pil peningkat umur panjang yang memperpanjang umur di dalam. Hampir segera setelah obat roh memasuki wajan, cahaya perak menyala. Setelah mengalami ini sebelumnya, ekspresi Bai Xiaon tidak berubah sedikit pun, dan dia terus menatap wajan itu. Setelah beberapa saat, cahaya perak memudar dan, mengejutkan, dua desain perak dapat dilihat pada pil peningkat umur panjang memperpanjang umur. Aroma obat yang melayang darinya sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya, begitu kuat sehingga menghirup aroma belaka akan menghidupkan semangat. Sayang sekali aku tidak punya apa-apa untuk membuat api tiga warna. Dia mengambil obat roh dan memasukkannya ke mulutnya. Begitu meleleh, itu berubah menjadi arus panas yang menyapu tubuhnya. Bai Xiaon merasakan pikirannya bergemuruh, dan tubuhnya terasa seperti tungku. Namun, bahkan saat dia sedang kepanasan, rambut putih di kepalanya berubah hitam lagi. Gelombang kekuatan kehidupan yang kuat mengisi dirinya kembali, dan setelah beberapa saat, dia bisa tahu bahwa itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Sedikit darah mengalir keluar dari hidungnya. Sukses besar! Pikirnya, matanya melebar. Dia segera mulai mengolah Violet Ki Cauldron Control Art, tetapi menemukan bahwa ada sedikit perbedaan. Bagaimanapun, obat roh ini mengisi kembali energi vital, bukan energi spiritual. Lebih banyak darah mengalir keluar dari hidungnya, dan arus panas di dalam dirinya meluas. Dia merasa seperti bola karet yang hampir pecah. Ketakjuban memenuhi dirinya. Sebenarnya, hasil dari melakukan peningkatan 2 kali lipat pada obat roh memastikan bahwa hasilnya jauh melebihi apapun dari sebelumnya, dan jauh lebih berharga. Basis kultivasi Bai Xiaon, yang berada di tingkat ketiga Ki kondensasi, tidak bisa menerimanya. Pada titik kritis ini,
Ia tiba-tiba memikirkan teknik hidup abadi yang tidak mati. Dia segera melompat dan mulai memukul dirinya sendiri sekuat mungkin. Suara letusan terdengar, dan arus panas mulai jernih. Bai Xiaon tidak berani berhenti. Tidak sampai 1 jam kemudian arus menghilang sepenuhnya. Dia sangat kesakitan sehingga dia jatuh ke tanah, terengah-engah. Namun, dia terlihat lebih bersemangat dari sebelumnya, dan matanya bersinar dengan sinar yang intens. Ini ada hubungannya dengan peningkatan semangat, tapi yang utama adalah obat roh itu. Obat roh, luar biasa. Itu dapat meningkatkan energi spiritual dan dapat meningkatkan umur panjang. Ya, aku bertanya-tanya apakah ada jenis obat yang dapat membuat orang hidup selamanya. Semakin dia memikirkannya, semakin bersemangat dia, dan semakin cerah matanya bersinar. Fragrant Cloud Peak melatih apotek. Kalau begitu, aku akan menjadi apoteker. Aku akan membuat pil hidup selamanya tidak pernah mati. Bai Xiaon mulai terengah-engah, dan intriknya untuk pengobatan roh mencapai tingkat yang belum pernah terdengar.